Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daldiri SHMH. Pada hari ini saya akan membawakan materi hukum acara perdata pada materi PKPA ini. Harapan saya pada peserta PKPA agar nantinya dapat menguasai ilmu keperdataan, khususnya hukum acara perdata, agar dapat memberikan terhadap masyarakat bagaimana melakukan pembelaan di bidang keperdataan. Terima kasih. Kenapa? Karena persidangan kita berbeda dengan persidangan di Anglo-Saxon. Kita Eropa kontinental lebih ditonjolkan bahasa tulis. Jadi kalau kalian basicnya nanti berdebat, saya kira itu lebih condong ke pidana. Dari awal saya berpraktek beracara di tahun saya diangkat jadi pengacara praktek tahun 2000. Ketemunya yang ini. HIR, RP, KUA Perdata. Cuma sekarang di era-era sekarang 10 tahun terakhir ini konsepnya dimulai berubah. Kalau dulu saya ketemu misalnya beracara jawab menjawab, itu HIR, RBG dan RP itu mendominasi. Misalnya di dalam gugatan, di dalam jawaban, replik, itu sumber hukum di dalam RBG, RP, jurisprudensi itu mendominasi. 10 tahun terakhir ini kebanyakan mereka hanya jurisprudensi. Itu pun bukan jurisprudensi. Putusan hakim dari Mahkamah Agung, putusan kasasi langsung dijadikan rujukan, padahal belum bersifat jurisprudensi. Biasanya kalau sekarang cukup seperti itu. Tapi kalau awal-awal saya beracara, yang masuk tuh RBG. Nanti dilihat pasal 142 RBG menyebutkan, nanti disebut. Malah ada yang pengacara senior bahasa Belandanya disebutkan. Jadi begitu kita mau membaca pun mau membalas, kita harus membuka RBG itu juga. Kalau sekarang enggak, hanya cukup bahwa Pengadilan Negeri Kabanjai tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Sebab pihak-pihak yang digugat lebih dominan berada di Pengadilan Negeri Medan. Selesai. Sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dan mohon majelis hakim agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Ketentuan hukum acara yang diatur tersendiri. Ini misalnya masalah bani. Nah, itu hukum acaranya tersendiri itu. Jangan lupa ketika datang anggota masyarakat ingin konsultasi kepada kita, pertama kita membuat kuasa. Biasanya kalau konsultasi pertama nggak perlu kuasa, kita diskusi. Di situ pun ketika datang klien diskusi, kita ini dianggap dewa, dianggap penyelamat. Gitu, dianggap itu lawyer, itu serba tahu semua. Kenapa? Dari masalah perdata diceritakan, masalah pidana disebutkan, sampai masalah pribadi pun diceritakan. Misalnya dia mengeluarkan unek-uneknya lah. Tinggal kita yang memilah mana yang akan kita gunakan tersebut dulu. Terus saya tanya, hakim nanya saya, kuasa penggugat, ini saksi ini menerangkan tentang apa? Saya bilang, majelis, ini saksi ini menerangkan tentang riwayat perolehan tanah oleh penggugat. Dari siapa dia memperoleh tanah tersebut, saksi ini mengetahuinya. Ya silakan, katanya. Terus saya tanyalah, saksi sehat? Sehat Pak, katanya. Saksi kenal sama, sudah lama kenal sama penggugat? Sudah Pak. Siapa dia? Diceritakan. Terkait tanah, apa yang saksi ketahui?
Diam dia. Lama dia jawab. Saya tidak begitu tahu Pak, katanya. Jadi saya pun heran loh, kok tiba-tiba. Jadi saksi kenal dengan namanya Bapak ini, saya sebutkan lah, kemarin kan dia cerita nih. Nggak kenal Pak, katanya. Kemudian saksi kenal nggak posisi tanah itu seperti apa, diletaknya di mana, atau kapan terakhir saksi lewat? Saya agak jarang-jarang lewat situ Pak, katanya. Tiba-tiba yang klien ini kan merah mukanya. Terakhir hakim negur saya, kuasa penggugat, saudara kalau menghadirkan saksi itu yang benar, jangan yang nggak ada ataupun diajukan di persidangan, katanya. Apa yang bertanya lagi? Hakimnya ganti nanya, saksi kan dihadirkan di persidangan untuk terkait tanah. Apa, katanya? Nggak tahu majelis, katanya. Nggak tahu yang mulia, katanya. Terakhir, ya sudah, coba tergugat ada yang ditanyakan. Tergugat bilang, majelis, karena saksi yang dihadirkan tidak tahu apa-apa, katanya, kami tidak akan nanya, percuma, katanya. Malu saja di depan sidang. Masih ada saksi lagi? Saya mau tanya nih Pak, terkait perjanjian tadi. Kalau semisal gini Pak, orang ini kan buat perjanjian tentang tanah nih di Medan. Tapi kan di kemudian hari salah satu pihak ini bakal pindah ke Jambi. Jadi salah satu dari klausul itu dibuat kalau penyelesaian masalah itu bakal diadakan di pengadilan di Jambi gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah di tempat objek perkara apa disesuai dengan klausulnya Pak? Dalam suatu perjanjian yang perlu kita lihat, yang saya bilang tadi adalah pilihan hukum. Apabila terjadi konflik, ketika ada suatu kesepakatan di situ antara para pihak dengan menyampingkan masalah lain, itulah yang kita pilih. Biasanya ada tegas itu. Apabila terjadi perselisihan hukum di antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk mengajukan melalui penyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jambi. Maka gugatan diajukan melalui Jambi. Walaupun objeknya ada di Medan atau di Jakarta atau di mana. Karena kesepakatan mereka di situ. Itu 1338. Kebebasan berkontrak. Dia bebas mau menyampingkan peradilan yang mana dan akan dipilih untuk kesepakatan mereka. Tetap kita menuju ke pengadilan yang ditunjuk. Saya pernah kemarin beberapa tahun lalu itu kasus terkait PSSI. PSSI terkait pemain-pemain sepak bola yang gajinya ditahan. Mungkin kalau kalian pernah baca di koran pada era-era siapa yang ketua PSSI-nya dari Medan? Pak ketua PSSI yang Samsul. Samsul apa? Johar Arifin. Ya. Jadi ada kesepakatan pemain-pemain PSMS Medan itu mengajukan tuntutan karena gajinya tidak dibayar. Digugatlah PSSI di Medan, PSSI yang di Jakarta Pusat. Kemudian saya pas dapat kuasa substitusi dari Todung, kantor Todungnya Lubis. Dapat substitusi. Saya baca klausulannya. Apabila terjadi perselisihan maka digunakan melalui sistem FIFA di Swiss, di Jenewa, Swiss. Jauh ya? Perselisihannya itu. Di mana maksud? Jadi saya bilang ke kawan saya yang punya tergugat, kan ada 6 tergugat di situ. Dari Pengda, dari PSSI Medan, kemudian dari yang pusat, itu masuk semua. Terakhir saya dikasih perjanjiannya, Bang, ini perjanjiannya Bang. Saya baca pada poin terakhir, apabila terjadi perselisihan terkait dengan ini maka sepakat menunjuk pengadilan Swiss di Jenewa, FIFA. Saya bilang kawan saya, kayaknya kalau nanti ada perkara lagi kita bisa jalan-jalan ke Swiss nih. Nah, saya bilang gitu. Kenapa? Dia di perjanjian ini dia menggunakan
melalui Swiss, peradilan di Swiss. Perjanjian itu saya langsung resepsi. Nah, di poin acara resepsi, bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak dan dalam perjanjian telah sepakat apabila terjadi perselisihan menggunakan peradilan Swiss. Rujukannya tadi saya masukkan, tujuan dari RV saya masukkan, kemudian dari jurisprudensi. Pada saat duplik saya ajukan bukti awal. Bisi-bisi saya bilang ke majelis, saya stabilo ini perjanjian tersebut yang pilihan hukum. Terus kalau ini perjanjiannya, saya tidak ngajukan gini. Yang stabilo saya buka. Saya tunjukkan, sengaja saya buka. Pak, majelis ini bukti permulaan, bukti awal T11. Majelis bilang, kok kamu balik? Apa ini? Dibacalah di stabilo. Oh, ini maksudnya ini yang pilihan hukumnya majelis. Ini materainya. Saya tunjukkan lagi. Hakimnya pun habis itu bisi-bisi dah. Diambil bisi-bisi kedua. Ada lagi bukti permulaan, cukup majelis. Nanti majelis bilang, karena jawab menjawab sudah selesai dan ini ada eksepsi mengenai kewenangan absolut, majelis akan bermusyawarah untuk nanti minggu depan kita putusan selah. Memang kalau ada kompetensi absolut setelah jawab menjawab, maka ada kompetensi namanya putusan selah. Saya bilang sama tergugat, yang tergugat lainnya, cepat-cepat nanti komunikasi sama prinsipal ya, mana tahu dia mengajukan ke Jenewa Swiss katanya. Begitu sidang dinyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah sepakat menyelesaikan melalui Swiss. Terakhir begitu menang ya, terima kasih bang ya, terima kasih ya, selesai, itu aja. Biasanya putusan ini hakim akan mengambil sikap. Ada 3 putusan. Yang pertama dikabulkan. Gugatan dikabulkan. Itu artinya penggugat berhasil membuktikan terhadap dalil-dalil gugatan didukung dengan bukti-bukti yang ada. Jadi dalam fakta persidangan, apa yang didalilkan tergugat di persidangan itu ada. Yang kedua, gugatan tidak dapat diterima. Artinya penggugat secara formil telah keliru mengajukan gugatan. Kenapa? Seperti saya sebutkan tadi, mungkin pihaknya kurang, mungkin tidak kabur dan tidak jelas, atau gugatan bersifat prematur. Ini banyak nih eksepsi nih, 10 eksepsi bisa. Maka ketika ada gugatan, kita pelajari, jangan terburu-buru. Kita baca cermat, pelan-pelan aja baca. Yang saya bilang tadi, pihaknya siapa, begitu perjanjian kredit, ternyata di situ ada penjamin. Cuma yang digugat hanya si banknya aja, si ininya aja nasabah. Maka selaku tergugat kita akan bilang ini gugatan kurang pihak karena tidak dimasukkannya katakanlah si Susilawati selaku penjamin dalam perkara ini. Padahal dalam peristiwa hukum terdapat perbuatan Susilawati sebagai penanggung hutang. Gugatan perwakilan class action. Ini adalah perwakilan kelompok. Ini di PN Medan saya sudah sekitar 7 kali 8 kali menangani class action. Siapa yang gugat? Yang gugat itu adalah masyarakat yang tidak bisa dihitung orangnya, terlalu banyak, cuma dia mempunyai satu kepentingan, maka gunakan class action. Kami lagi itu menghadapi class action adalah sewaktu pelurusan Sungai Deli. Pelurusan Sungai Deli itu kemudian jalan yang rusak. Saya kebetulan mewakili Pemko Medan. Sampai sekarang dari zamannya Pak Abdillah
sampai sampai inilah Pak Bila, kemudian Pak Raudman, masuk ke Pak Eldin, terus sekarang lah ke Pak Bobi. Nah, ini saya masih kuasa hukum di situ, dan udah 5 kali 6 kali kena class action. Ketika Sungai Deli memang banyak, maka saya ditawarin, saya diajak masuk kuasa si penggugat. Bang, kita diskusi bang, kami mengajukan class action bang, katanya. Ya oke lah, gimana? Siapa yang mau dilawan? Pemko Medan bang, katanya. Terus saya bilang, nanti dulu. Kalau kalian sama Pemko Medan, lawannya saya nanti, karena saya di Pemko Medan. Atau kami tolong abang, katanya. Oke, gini aja. Kalau kalian mau, kalian draft, nanti saya baca. Itu yang bisa saya bantu. Dengan draft, terakhir saya dikasihkan ke saya draftnya. Saya baca, oh ini ada yang nggak sempurna nih. Saya bilang, kalau kalian ajukan ini, kalian akan kalah. Belum. Mana perbaikannya bang? Saya nanti lawan saudara, lawan kamu. Kalian perbaiki sendiri, saya bilang. Perbaikilah lagi. Udah selesai ajukan lagi, bang. Ini bang draft kami bang. Oh ini masih ada keliru nih. Perbaikilah lagi. Ternyata lagi itu dia nggak perbaiki. Karena dia bilang di Sungai Deli itu tercemar macam-macam lah. Begitu jawaban, setelah jawaban masuk, saya bilang gugatan ini hanya NO. Kenapa? Karena ketika kalian mendalilkan ini pencemaran, maka harus ada uji lingkungan. Standarnya ada, kelayakannya berapa, ininya pencemarannya, derajat kambangnya berapa, harus disebutin. Terakhir, NO gugatan, tidak jelas. Tahun berikutnya, nah, itu pentingnya penetapan ahli waris, adopsi, ganti nama, perwalian. Kalau perlawanan ada 2% yang saya bilang terhadap perstek, dan perlawanan pihak ketiga dedan persen. Contohnya, dedan persen adalah gugatan yang perlawannya diajukan karena dia tidak terlibat dalam perkara yang awal. Contoh, Agus menggugat Rijal, ternyata tanahnya adalah tanah punya Susi. Susi mengajukan dedan persen. Dia bilang itu tanahku. Nah, itu namanya perlawanan pihak ketiga. Nah, putusan dikabulkan ada 2, seluruhnya sebagian. Seluruhnya itu semuanya tuh. Kita menggugat ada 10 tuntutan, 10-10-nya dikabulkan. Itulah seluruhnya. Dikabulkan itu sebagian. Kita ada 10 tuntutan, cuma yang dikabulkan hanya 5. Berarti dikabulkan itu sebagian. Cuma nanti di dalam ujian itu ujiannya adalah membuat surat kuasa dan gugatan serta ada soal lain. Nanti upayakan kalian membuat gugatan yang simple. Saya ada contoh gugatan. Di sini ada grup nggak? Ada Pak. Ada. Nah, nanti kalau mau saya kirim ke salah satu dari kalian, silakan kalian ke grup, atau kalau kalian nanti mau diskusi juga boleh. Ya. Pak, kapan kita ketemu Pak, kita bahas mengenai gugatan ya, boleh. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum tersampaikan dalam kesempatan ini, dan apabila kita diskusi bisa nanti di lain waktu kita diskusi. Oke Pak.